Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kepada podcast kita, acara Ngapai Sehat, Jaya Jaya Jaya. Oke, kali ini kami akan membahas tema yaitu tertib Parmalkes Kaltim ya. Di sini kita sudah mengundang tamu sebagai narasumber kami yaitu dari Gakeslab dan Bapak Ipan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Itu Bapak Dokter Ipan sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, lalu dari Gakeslab, Bapak Haji Lukman Hakim dan Bapak Haji Mujiono. Dan terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Ya kita sebenarnya di sini untuk bicara santai aja sih Pak ya, Iya. untuk sambil bincang-bincang gitu aja. Nah, kita boleh perkenalkan dulu Pak dari Bapak Lukman dan Bapak Oke. Mujiono. Selamat sore, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Lukman Hakim. Saya sebagai Ketua Gakeslab Kalimantan Timur. Mungkin banyak orang yang tidak mengenal apa itu Gakeslab. Gakeslab itu kepanjangannya adalah Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium. Mungkin itu, Mbak. Ya, baik. Bapak Mujiono boleh menambahkan sepatah dua kata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu ucapan terima kasih atas undangan dari Dinas Kesehatan, khususnya kepada Dr. Irfan. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mujiono, cukup singkat Mujiono. Ya, kalau dalam struktur organisasi Gakeslab itu ada KSB, yaitu Ketua Sekretaris Bendahara. Saya posisinya sebagai penasehat. Ya, jadi kerjanya menasihati teman-teman. Ya, itu mungkin sementara untuk perkenalannya. Iya, Terima kasih. siap. Bapak ada yang mau disampaikan Bapak Ipan? Ya, selamat sore Pak Muji, Pak Lukman, Mbak Eki, dan Bapak Ibu sekalian. Saya Dr. Ivan Haryadi. Ya, mudah-mudahan perbincangan sore ini kita bisa produktif tuh Pak dalam Ya, rangka siap. So, kita mengamankan alat kesehatan yang beredar di Kalimantan Timur. iya, siap. Ya. Jadi kita sambil membahas tentang bagaimana sih Pak alat kesehatan itu sampai ke tangan konsumen itu bagus ke apa namanya kualitasnya dan sampai apa namanya aman gitu ya Pak ya, kualitas aman semuanya itu Pak. Nah dari sini kita sambil bikin ada pertanyaan ya Pak ya. Iya. Kenapa sih Pak pentingnya Parmalkes itu kalau apa tuh namanya untuk ini mengapa tertib Parmalkes itu penting gitu nah Pak? Iya. Nah untuk kita mulai untuk yang mendasar aja, yang penting itu kenapa harus ada pengawasan kepada distributor itu untuk menjadi perhatian gitu, Pak? Boleh kepada Pak Ipan? Jadi kalau kita tahu alat kesehatan ini kan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan. Jadi alat kesehatan tuh ada ya mau itu apa kasa, apa untuk jarum infus, jarum suntik dan sebagainya termasuk alat kesehatan itu juga bagian dari pelayanan kesehatan tentunya juga sangat berpengaruh ke dalam kepada keselamatan pasien. Iya. Nah, jadi kita ingin memastikan alat-alat kesehatan yang digunakan oleh rumah sakit, puskesmas, klinik, atau laboratorium kesehatan itu merupakan alat-alat yang Aman. ya aman, yang legal, memenuhi Siap. persyaratan dan bermutu. Nah, juga dan selain itu juga didistribusikan dengan cara yang benar. Nah, jadi kita juga ada melakukan pengawasan distributor alat kesehatan itu untuk memastikan supaya alat-alat kesehatan yang beredar, yang digunakan itu ada alat-alat yang aman, yang bermutu dan sesuai dengan standar. Seperti itu jadi makanya pentingnya ada tertib Parmalkes. Iya. Betul. Kalau untuk perwakilan dari Gakaslab, kalau untuk perspektifnya pelaku usaha sebagai pelaku usaha, bagaimana sih Pak Gakaslab itu melihat pentingnya kepatuhan distributor alkes gitu Pak? Oh, oke. Mungkin saya Mas ya, Silakan. mungkin bisa saya jawab Mbak gitu ya. Ya Pak. Jadi Kemenkes itu menerapkan ada 5 kategori. Iya. Itu steril, non steril, IVD,
radiasi, dan non steril. Nah, itu jadi setiap perusahaan itu wajib. Kalau memang PJT-nya itu memiliki eh, pendidikan seperti S1 apoteker ya, itu bisa mengambil 4 kategori untuk bisa mengageni itu produk-produk alat kesehatan. Nah, makanya pemerintah atau Kemenkes itu mewajibkan perusahaan-perusahaan penyalur alat kesehatan memiliki yang namanya dulu CDAKB, sekarang menjadi CDB. Di CDB itulah harus diikuti tata penyimpanannya, steril, bagaimana cara penyimpanannya, dan bagaimana mendistribusikan produk itu. Dan itu pun tidak langsung kita kirim aja. Packingnya kita bagaimana, itu perlu. Makanya pemerintah mewajibkan, ibaratnya Menteri Kesehatan, kementerian itu mewajibkan setiap penyalur alat kesehatan memiliki namanya CDAKB. Di CDAKB itulah yang namanya PJT itu mengikuti pelatihan yang diadakan selama ini kan oleh Gakeslap ya, dan juga mungkin ada asosiasi yang lain gitu. Nah, itu mereka mengikuti itu tidak langsung mengikuti saja, mereka harus mengikuti step by step-nya ini. Dan ada beberapa yang PJT-nya itu nggak lolos gitu loh. Mungkin itu mungkin ada tambahan dari penasehat saya. Sebagai penasehat boleh. Yang berat nasihatin saya. Boleh. Jadi kalau Pak Lukman tadi bicara teknis, saya Ya. bicara yang general. Siap. Jadi boleh saya tagline statement saya. Tidak akan ada layanan kesehatan bila tidak ada dukungan distribusi alat kesehatan dan obat. Ya. Mudah-mudahan kita sepakat dengan ini. Ya. Karena beberapa kali saya sampaikan di FGD, forum konsultasi publik di rumah sakit, ada 2 mitra strategis rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah distribusi alat kesehatan, yang kedua adalah distribusi obat-obatan. Kalau kita ranking lagi, Pak Dokter, mana yang lebih penting? Distribusi obat atau distribusi alat kesehatan? Mohon maaf, kalau saya yang menjawab, saya akan katakan paling utama, paling penting adalah distribusi alat kesehatan. Oh, berarti Bapak berpihak karena Bapak ini pengurus Gakeslap? Bukan. Saya juga wakil ketua dari GP Farmasi, gabungan perusahaan farmasi Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga saya posisinya berdiri 2 kaki nih. Kaki sebelah saya ada di Gakeslap, kaki sebelah kiri saya ada di GP Farmasi. Saya coba buatkan sebuah ilustrasi untuk memahami kenapa saya katakan alat kesehatan yang menjadi lebih penting daripada obat-obatan. Bila ada sebuah layanan kesehatan melayani pasien, pasien datang ke rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh dokter? Tentu pemeriksaan. Paling dasar apa? Stetoskop. Iya, betul. Dan detak jantungnya ada atau tidak. Ada namanya termometer. Oh, suhunya berapa? Oh, normal atau tidak. Lanjut lagi. Sepertinya keluhan Bapak apa? Keluhan saya ya ini arahnya ke diabetes. Iya. Sebelum dokter memutuskan apakah dia diabetes atau tidak, ada namanya cek gula darah. Benar. Ya, pakai strip test. Masih kurang yakin apakah dia betul diabetes atau bukan? Cek lagi ke lab, ambil darah dari vena untuk kemudian uji lab. Setelah dikatakan bahwa oh, gula puasa Bapak misalkan 170 bahkan mungkin di atas 200, baru dinyatakan positif bahwa Bapak diabetes. Benar. Baru kemudian kita bicara, oh terapinya pakai obat ini ya. Iya, benar. Itu dia. Itu yang menjadi dasar kenapa saya katakan prioritinya ada di alat kesehatan. Walaupun saya juga pengurus GP Farmasi. Betul. Ya. Betul. Nah, karena sedemikian pentingnya alat kesehatan, maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi mengatur regulasinya. Ya, jadi kalau saya bicara mundur ke belakang, tahun 2010 itu pertama Permenkes menerbitkan Permenkes 1191 tentang distribusi alat kesehatan. Yang dulu kewenangannya ada di Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian setelah ada Permenkes 1191,
kewenangan itu diambil oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga yang mengeluarkan izin distribusi kesehatan adalah Kementerian Iya. Kesehatan. Itu tahun 2010. Kemudian terbit lagi Permenkes nomor 4 tahun 2014. Yaitu apa? Cara distribusi alat kesehatan yang baik. Jadi tidak cukup sebuah perusahaan itu memiliki izin distribusi, tetapi ditambah lagi dengan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik yang secara detail mengatur setiap langkah daripada distribusi alat kesehatan. Yang artinya kalau sampai tahun 2026 ini sudah 12 tahun yang lalu regulasi itu. Nah, sangat disayangkan kemudian kalau para pelaku usaha baru ngehnya sekarang, ya mungkin kalau mereka memang baru berusaha di alat kesehatan baru mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin bisa saya pahami. Tapi bagi mereka yang lama-lama harusnya tidak demikian. Ya. Dan kita bicara lebih detail lagi bahwa cara distribusi kesehatan yang baik dan yang baik ini tadi sudah disinggung oleh Pak Lukman, itu dikategorikan ada 5 kategori. Yang mulai pertama itu alat kesehatan steril, non steril, terus kemudian ada namanya radiasi, non radiasi, dan DVI, diagnostik in vitro. Pentingnya apa? Ya jangan sampai bagi perusahaan yang punya kategori DVI kemudian mengirim reagen ke rumah sakit tanpa pemantauan suhu. Begitu sampai rumah sakit ternyata suhunya sudah di atas rata-rata, dan begitu ini kembali lagi ke diabetes tadi. Iya. Begitu kita ambil sampel pasien lalu sudah ditusuk melalui vena, kita proses, ternyata hasilnya tidak akurat. Iya. Orang yang harusnya tidak diabetes diklaim menjadi diabetes, Benar. diberi obat diabetes. Ini kan Betul, menjadi betul. masalah bagi kita semua tadi. Nah, Gitu. Itu kira-kira Siap. pengantar ya saya. Ya mungkin Siap. ku tambahin itu seperti supir ya. Iya, iya, Pak. Jadi SIM A membawa mobil ini, SIM B membawa seperti mobil Iya. ini gitu. Iya. Kalau saya istilahkan Iya. untuk Dokter Ivan. Oke. Siap, siap. Untuk Pak Ivan, gimana ya Pak ya, kalau pentingnya distributor alkes gitu Pak? Seringnya kan kalau masyarakat itu nganggap distributor alkes itu kalau nggak punya, kalau sudah punya izin tuh berarti sudah patuh. Kan itu berarti kan sudah biasa aja gitu nganggapnya, oh sudah patuh nih, bisa aja jualan gitu. Menurut Bapak nih, apakah memang sesederhana itu gitu Pak? Ya nggak sesederhana itu. Tadi dijelaskan sama Pak Mujiono sama Pak Lukman kan. Jadi kepatuhan distributor tidak hanya masalah izin sebenarnya. Artinya tadi Betul. ada izin pun juga ada beberapa yang harus dilengkapi sebenarnya. Tidak hanya perizinan berusaha, NIB, karena sekarang kita kan lagi membuat iklim usaha yang mudah sih sebenarnya. Ya. Ada perizinan berusaha, ada NIB, tapi harus dilengkapi dengan izin distributor alat kesehatan, ada IDAK-nya. Kemudian juga kita harus punya sertifikat CDB atau cara distribusi yang baik terkait Betul. alat kesehatan. Nah, sekali lagi kepatuhan itu bukan hanya masalah izin, tapi kita ngelihat proses bisnis. Jadi kan distributor ini kan asalnya barang itu juga harus jelas. Jadi pabriknya jelas karena kita di Pak Budi bilang harus barang ini mau meriksa kesehatan, mau benar-benar yang diabetes dibilang hasilnya diabetes jangan sampai orang yang bilang diabetes. Nah, itu dari pabrik yang memproduksi alat kesehatan itu harus jelas pabriknya. Nah, itu juga ada apa registrasi untuk alat kesehatan tersebut diadakan atau didatangkan oleh distributor. Distributor juga punya penyimpanan yang sesuai. Tadi ada yang memang disimpan di suhu ruangan atau mungkin tadi regen perlu suhu khusus di kulkas. Nah, itu juga harus proses bisnisnya harus dipatuhi oleh distributor karena kita berharap nanti dari distributor juga menjual kepada vaskes, ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas ini kualitasnya tetap terjamin ya terjaga nanti meriksa pasien ya pasiennya sakitnya ketahuan benar kemudian juga keselamatan pasien jangan sampai mestinya ini suhunya normal karena salah suhunya terlalu panas atau terlalu dingin malah pakai regen tambah sakit. Jadi perizinannya tidak hanya kepatuhan tidak hanya masalah izin punya izin saja tapi juga di dalam proses bisnisnya mulai pengadaan, distribusi sampai pemasarannya nanti Betul. juga sesuai dengan standar semuanya. Karena kita harapkan nih alat-alat kesehatan digunakan itu memang berkualitas. Iya benar Pak. Kalau untuk Gakeslab nih Pak,
apa aja Pak tantangan terbesar yang biasanya dihadapi sama distributor alkes sampai mereka itu tidak sampai ke CDB, sampai ke IDAK aja, mandek nggak pakai CDB gitu, Pak? Gimana tuh, Pak? Apa tantangannya itu, Pak? eh dan kalau yang pelaku usaha kesehatan yang ada di Kaltim, Ya, ya, karena saya di Kalimantan Timur, sip. ada sih pemain-pemain yang menganggap regulasi ini, ah udahlah selama user mau belanja sama saya gitu ya kan, nggak perlu dah saya mengurus yang namanya CDB. CDAKB atau CDB ini. Padahal itu adalah mandatori buat pelaku alat kesehatan. Gitu nah. Itu yang kadang-kadang saya sayangkan ke anggota. Tapi saya sebagai ketua Gakeslab Kalimantan Timur tuh mengimbau ke anggota. Apa sih apa kekurangannya teman-teman. Iya, Jadi saya siap membantu. sip. Cara membuat suatu laporan, SOP itu. Saya sangat siap untuk membantu anggota selama anggota mau apa Konsultasi ya, Pak? konsultasi Benar. sama saya kayak gitu. Betul, betul. Dan itu kita dulu Pak Muji ya mengurus JDAKB luar biasa. Mungkin saya sama Pak Muji yang membuat SOP itu kita dengan karyawan sendiri tanpa melakukan pakai konsultan loh ya. Iya, Ya. Tidak masalah sih pakai konsultan selama konsultan itu memberi jalur-jalur yang benar. Jadi karena apa? Itulah gunanya Dinkes melakukan sidak betul sekali. ke pelaku. Udahkah menjalankan role ini atau tidak? Karena tadi itu, setiap kita melakukan penjualan, walaupun di pemerintahan atau di swasta, kita kan setiap 6 bulan wajib yang namanya e-report, Pak. Benar. Gitu kan. Laporan. Nah, kadang-kadang kan mereka tidak paham, tidak ngerti karena apa? Karena tidak ada konsultasi. Saya sebagai pengurus siap gitu ya kan membantu. Jadi ya mungkin naik ke depan, memang sih sepertinya Dokter Ivannya butuh proses ya. Gitu loh. Sempat salah satu anggota nih, tapi dia bukan anggota gak Kaltim. Dia hanya mau mencoba. Pak Lukman, boleh nggak ada apa tuh kebijaksanaan? Kita tidak ngurus ini. Saya bilang, bos, di bidang kesehatan ini tidak ada yang namanya coba-coba, bos saya bilang. Karena apa? Untuk bisa bisa menjaga suhu, terutama itu adalah di regen. Kedua itu di rapid test, Pak. Betul. Rapid test itu tidak bisa loh sembarangan untuk melakukan penyimpanan. Apalagi regen Mas Puji ya. Itu di regen-regen itu di minus sekian derajat, Mbak. Itu. Makanya setiap apa pihak dinas melakukan kunjungan pasti mereka akan menujunya ke showroom Iya, pasti itu yang utama dilihat ya, Pak. ya kan seperti itu. Benar-benar. Karena itu harus menjaga suhunya tuh nggak gampang, Mbak. Apalagi dengan CDAKB, Mbak ya. Kalau sudah perusahaan itu menerapkan CDAKB, itu setiap mengirim regen itu harus ada tensinya loh, Mbak. Pengukur suhunya. Jangan sampai begitu dari Samarinda sampai ke Bontang, suhu itu berubah. Itu yang akan menjadikan regen itu tidak stabil. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari penasihat. Ya, Bapak Silakan. penasehat. Monggo Pak Mudi. kerjaan saya ke menasihat. Iya, betul, Pak. Jadi kita bicara regulasi, Dokter Irfan, bahwa ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan lahir tahun 2020, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Sebenarnya sebelum 2020 ke bawah, bahkan sebelum COVID, saya mengistilahkan barrier to entry. Ya. Barrier to entry di alat kesehatan ini sulit, dokter. Sulit. Kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah perizinan. Yang itu juga membuka peluang usaha. Kan tapi banyak orang-orang yang istilah saya itu hit and run. Jadi dia hanya mencoba, sudah dapat keberuntungan apa enggak, cabut, dapat keberuntungan enggak, cabut. Ya. Jadi saya pastikan apa kendala teman-teman perusahaan kesehatan, kesulitan, kendala apa yang dihadapi oleh mereka dalam rangka mengurus CDAKB atau CDB tadi. Lebih kepada mereka merupakan pemain hit yang
hit and run tadi. Ya. Tidak serius, Hmm. tidak betul-betul mendalami di bisnis ini. Sehingga begitu dia menemui kesulitan A, ya sudah run. Coba hit, begitu ada kesulitan run. Nah, ini yang sama-sama kita jaga, jangan sampai bisa alat kesehatan ini digunakan untuk coba-coba. Kalau Anda mau masuk bisa kesehatan silakan. Ya. Seriusi, ikuti semua persyaratan yang diminta, baik dari kementerian maupun dinas kesehatan, insya Allah tidak ada yang sulit. Siap, Ya. betul sekali. Oke, untuk Bapak Ipan, ada lagi pertanyaan gini, Pak. Ada tanggapan bahwa pengawasan di pemerintahan itu identiknya mencari kesalahan aja gitu, Pak, memberi sanksi. Jadi bagaimana nih, Pak, menurut Bapak, dinas kesehatan itu dalam pengawasannya? Iya. Iya kan dalam hal ini kan dinas kesehatan sebagai regulator, sebagai pembina, sebagai pengawas, ya tugasnya memang menegakkan regulasi. Tapi dalam pelaksanaan itu tentunya kita tidak mencari kesalahan ya sebenarnya. Ya, Karena tadi betul. disampaikan kalau nggak ada nggak ada distributor alat kesehatan nih siapa yang mau masuk Ya. alat kesehatan ke badan rumah sakit. Nah, jadi kita pengawasan itu tidak untuk mencari kesalahan, tapi kita lakukan pembinaan dan tadi bahwa kita harus patuh karena barang-barang alat kesehatan harus dijaga kualitasnya maupun legalitasnya, asal-asal barang, asal-usul barang dan Betul. lain sebagainya. Jadi kami juga berkolaborasi dengan Gakeslab ini karena ini kan suatu ekosistem ya, ada pemerintah, ada pengusaha, ada juga usernya dari rumah sakit, klinik, laboratorium. Nah, ini suatu suatu ekosistem yang kita bangun, yang kita jaga adalah kualitas alat kesehatan Betul. yang digunakan itu yang berkualitas. Nah, jadi kita memang tidak mencari kesalahan. Tadi Pak Muji ada juga menyampaikan ada yang hit and run. Nah, kita harapkan ya kalau mau serius ya pengusahanya ya harus Serius. serius karena memang ada syarat-syarat yang Yang harus harus diikuti. diikuti ketika menjalankan bisnis ini gitu kan. Betul. Ada barang-barang yang harus perlakuan khusus, disimpan di freezer atau disimpan di kulkas. Nah, itu harus sesuai standar. Bayangkan kalau nggak sesuai standar, barang yang beredar asal-asal itu kan ya pasiennya yang jadi korban Salah. nanti ya. Jadi kira-kira gitu. Baik, Oke, siap. pengawasan kita tidak untuk mencari kesalahan, tapi kita bagaimana membangun bisnisnya ini, proses bisnisnya ini bisa berjalan Betul. Dengan dengan baik gitu ya, Pak, baik, ya. aman, berkualitas. Sekali lagi nanti di masyarakat juga ikut menikmati barang-barang yang berkualitas dan juga keselamatan pasien terjaga. Benar, benar. Oke, betul. Menurut gimana nih Pak harapan Bapak sebagai Ketua Gakeslab terhadap pola pengawasan yang dilakukan oleh kami pemerintah gitu Pak? Nah, ya alhamdulillah Dokter Ivan ya Mbak. Ya, Selama ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sangat membantu. Ya, mungkin dengan adanya kita membuat suatu pelatihan JDAKB dan selalu melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, ya kan, dan dengan beberapa pembicara dari Kemenkes ya, dan dari Gakeslab Institute gitu. Nah, selama ini sih saya minta ke depannya Pak Ivan ya, lebih sering turun. Ya, karena apa? Eee, biar dinas kesehatan ini betul-betul menjaga kualitas alat kesehatan yang ada di Kalimantan Timur. Dan warga Kalimantan Timur tidak ragu. Begitu Pak Budi ya? iya, Ya kan? Karena betul-betul pengawasannya sangat ketat sekali nih. Cara penyimpanannya, cara penyalurannya gitu kan. iya, Nah, saya sih sangat berharap dari teman-teman dinas kesehatan turun untuk melakukan pembinaan. Karena kalau kita bicara undang-undang kesehatan, Mbak, melanggar nih, sanksinya lumayan loh, Mbak. benar, 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 iya, Saya sih benar, tidak berharap anggota saya itu mendapatkan hal yang seperti itu. benar, betul Pak. Kita sama-sama kalau memang butuh pengarahan atau bantuan dari dinas kesehatan kan kita bisa melakukan pembinaan, Dokter Ipa. Mungkin itu dari saya. Monggo Pak Muji. Ya, eh, Ibu Moderator, Dr. Ivan, Iya Pak. kalau kita tarik mundur ke belakang sejak Permenkes 1191 ya tahun 2010 sampai sekarang, mungkin ada yang hubungan dengan alat kesehatan, mungkin ada lebih dari 10 Permenkes. Ya, Iya benar. yang artinya apa? Memang dinamikanya sangat tinggi, berubah-ubah aturan dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa semuanya itu dalam rangka melindungi konsumen,
Ya. melindungi masyarakat pengguna alat kesehatan, sehingga ya tentu bagi teman-teman pelaku distributor alat kesehatan supaya tetap update sama regulasi, bergabunglah di Gakeslab. Karena ini merupakan pintu, merupakan wadah untuk kita selalu update regulasi gitu. Jadi jangan disalahkan regulasinya, tetapi kitalah yang harus memahami bagaimana regulasi itu dibuat. Satu. Berikutnya adalah dulu 5 tahun ke belakang dari Ditwas itu rutin Pak Dokter, setiap tahun minimal 2 sampai 3 kali mereka melakukan inspeksi ke sarana-sarana itu. Ya. Ya, terakhir kurang lebih 1 tahun yang lalu digantikan oleh BPFK, yang mungkin merupakan kepanjangan tangan dari mereka, tapi hemat saya lebih tepat kepanjangan tangan dari Ditwas atau Direktorat Pengawasan adalah Dinas Kesehatan, dalam hal ini adalah bidang SDK, Benar. sumber daya kesehatan. Nah, ini yang harapan saya ada sebuah rutinitas secara periodik 3 bulan sekali, 6 bulan sekali untuk melakukan pengawasan. Tentu kalau dibanding kos biaya tidak semahal kalau yang dari Ditwas datang kemarin. Iya. Belum lagi mereka datang kan kalau untuk sekali datang itu 10 sarana nggak cukup 4-5 hari dan itu sudah biayanya tinggi. Ya. Tapi kalau kita Dinas Kesehatan Provinsi kan rata-rata perusahaan alat kesehatan ini posisinya cuma ada di Samarinda dan Balikpapan. Iya. Artinya apa? Cukup dengan kendaraan, bahkan naik motor pun kita sampai begitu. Tidak perlu biaya yang tinggi. Kenapa pentingnya? Kalau kita melakukan secara periodik, kita pelaku alat kesehatan merasa, aku harus berhati-hati nih. Ya. Kalau nanti ada kesalahan ini, saya bisa kena sanksi atau teguran minimal. Ya. Ya, sehingga saya harus menjaga kualitas apa yang disyaratkan di cara distribusi alat kesehatan baik. Nih standarnya harus begini. Itu kira-kira. Ini sifatnya permohonan. Dan mungkin tambahan dari saya, Mbak, itu adalah Kemenkes itu sudah menetapkan berakhirnya setiap perusahaan itu di tahun 2025 sebenarnya. Itu batas akhir sudah. Iya, untuk bisa memiliki namanya sertifikat CDAKB atau CDB. Oh ya. Itu. Batasnya di 2025 itu sudah semua pelaku di bidang kesehatan wajib memiliki sertifikat Wajib itu. CDB, Iya, betul. iya, iya. Saya sih makanya kemarin waktu acara Indo Healthcare yang dihadiri Iya. oleh Ditwasnya Kemenkes, saya bertanya, Iya. Bu, untuk perusahaan yang baru mendapatkan IDA, berapa lama dia bisa harus wajib mengurusi namanya CDB atau CDAKB itu? Itu yang kemarin saya sampaikan di saat Indo Healthcare itu. Iya. Yang kemarin jawabannya gimana Mas Muji? Kemarin itu Mas. Dan ternyata setelah 3 bulan wajib ya ngurus itu. Iya, wajib. Gitu. Nah mungkin itu ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Kalimantan Timur, monggo. Jika ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, saya siap membantu. Mungkin itu Mbak. Soalnya banyak ya Pak ya perusahaan-perusahaan itu yang lama maupun yang khususnya yang lama sih Pak, yang belum yang CDB-nya tuh masih belum ada gitu kan. Itu kan sangat sayang ya Pak ya, apalagi dia masih berjualan. Nggak tahu kita kan sebagai masyarakat itu apa aman sampai ke tangan masyarakat begitu sih Pak. Benar, mungkin ya bisa saya tambahin, bisa paskes ya, swasta maupun yang pemerintah, jika mereka itu mendapatkan sanksi kalau ibaratnya akreditasinya tertahan. Kenapa gitu loh? Ini akreditasi loh ya klinik atau rumah sakit gitu kan. Oh karena mereka melakukan transaksi yang jelas-jelas salah prosedur di undang-undang di kesehatan. Mungkin itu, paskes itu akan mawas diri. Wah saya nih belanja dengan orang yang salah loh, ya kan? Karena apa? Banyak kan Mbak ya, kita ini kan maunya murah ya. Betul. Murah-murah tapi kalau kita tidak menjaga kualitas, kita mau sepuit Mbak yang ditusuk ke tubuh kita dengan kualitas yang sudah terkenal gitu ya. Wah, mungkin yang terkenal dengan yang tidak terkenal suaranya beda Mbak. Yang terkenal mungkin duh gitu kan. Kalau itu oke. Ya. Betul juga itu Pak. Oke, baik. Tambahkan sedikit Mbak Kiki. Oke, boleh Pak. Jadi salah satu syarat rumah sakit itu lulus akreditasi itu adanya MOU.
atau Siap. perjanjian dengan supplier, Ya. baik itu obat maupun alat kesehatan. Nah, beberapa rumah sakit itu sudah paham JDAKB, mereka mensyaratkan MOU-nya dengan perusahaan yang sudah Jadi ber-JDAKB, kira-kira begitu. Dan itu menjadi syarat untuk mereka bisa lulus saat akreditasi. Dan mungkin dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, menurut saya baru 5 yang saya tahu. Apa kabupaten kota ya? Provinsi termasuk kabupaten kota baru 5. Artinya apa? Yang separuhnya masih belum. betul. Nah, ini dan ini mungkin ya perlu itu yang kemarin surat edaran itu. Iya benar Pak. Ya. Benar. Nah, ini di data saya ini tahun 2025 kemarin eh, perusahaan IDAP pusat itu yang berdomisili di Kaltim. Betul. Ya, itu total ada 76. Betul. Sedangkan yang sudah berjadi AKB ada 24. Iya. Ya, kalau Masih aktifnya ke jauh. sini mungkin sudah lebih, saya tidak tahu kalau berubah. Sedangkan cabang itu ada 41 dan yang sudah berjadi AKB ada 15. Benar. Dari data ini belum 50%. Belum Ya. benar Pak. Sehingga ini masih menjadi PR baik kami selaku asosiasi maupun Dinas Kesehatan sebagai pemegang regulasi Ya. untuk bagaimana nih yang 50% ini kita kejar untuk semua bersertifikat. Betul, siap. Ya mungkin itu tadi tuh. Iya. Semua ini kan paskes ini kan berharap akreditasinya bintang 5 dong. Benar. Tapi ternyata mereka tidak menyala apa tuh ngikutin aturan loh. Kan bisa dong bintang 3. Iya, betul. Kurangin bintangnya. Misalnya. Pak. Siap, Pak. Oke Pak, saya tanya lagi ke Pak Ipan, apakah ke depannya pengawasan distributor alkes itu di Kalimantan Timur akan diarahkan kepada pendekatan berbasis risiko, Pak? Iya. Jadi kita nanti pengawasannya tentunya memakai prioritas ya, pakai berbasis resiko. Artinya kita mapping dulu perusahaan-perusahaan yang atau produk-produk yang ada risiko tinggi, tentu pengawasannya bisa lebih ketat. Nah, makanya kita sudah mulai memapping permasalahan ini kan, Mbak. Ya. Termasuk ini masalah di kita juga cukup banyak yang belum ada sertifikat cara distribusi yang baik, CDAKB, jadi yang terkait dengan alat kesehatan. Makanya kita berkolaborasi, kita akan mengadakan ya, menyelenggarakan pelatihan cara Jadi distribusi alat kesehatan yang baik. Nah, ini juga dalam rangka ya kita fasilitasi dulu pembinaan dulu supaya perusahaan-perusahaan itu mengikuti. Nah, mudah-mudahan ini dari Gakeslab bisa menghimpun anggota. teman-temannya semuanya untuk bisa yang belum-belum tadi untuk ada CDAKB. Nah, ke depan kita ada ya efisiensi anggaran dan sebagainya. Tentunya harapannya tadi saya ingin kunjungi, ya kita akan kunjungi, tapi tentunya yang mungkin resiko tinggi, Pak. Yang resiko Ya. tinggi kita akan kunjungi, tapi secara rutin sekarang udah eranya digitalisasi. Juga perizinan kan OSS itu juga pakai digitalisasi. Jadi kita Betul. harapkan pengawasan rutin ini secara digitalisasi. Ya. Yang terkait regulasi-regulasi, misalnya ada pergantian petugas PJT, Ya, pergantian kepala cabang, itu kita harapkan dilaporkan yang bisa apa dilaporkan secara melalui OSS kan nanti kita tindak lanjuti notifikasinya dan di dashboard pembinaan kita ini sudah bisa terlihat. Nah, itu hal-hal seperti itu kita lakukan. Nanti yang risiko-risiko tinggi kita akan lakukan visitasi langsung. Jadi memang kelihatannya untuk pengawasan kita langsung patuh gitu aja kayaknya mungkin ada agak panjang jalannya gitu Pak. Ya. Mesti ada kadang-kadang kita lakukan kunjungan-kunjungan. Tadi sementara ada kita rencana sih Pak untuk supaya lebih rutin mungkin bisa pakai seperti Zoom. digitalisasi ya, Zoom atau pakai video call di video ruang penyimpanannya. Nah, kan kita Betul. memastikan apa kulkasnya, freezernya kita lakukan apa ya di video Ya. nanti untuk pemantauan suhunya seperti apa. Nah, kita akan transformasi ke arah sana. Tapi memang yang kritis-kritis kita akan tetap lakukan visitasi. Nah, makanya tetap tetap makanya asosiasi pengusaha ini juga harus kita kolaborasi tetap Ya. mengingatkan teman-teman tadi harapannya ya jangan sampailah ada yang dapat sanksi gitu kan ya. Ya. Cuma suka banget kan ya bermasalah gitu kan. Ya. Gitu. Tapi kita kolaborasi lah supaya Kalimantan Timur ini alat-alat kesehatan apa aman-aman ya terjamin. Tuh. Siap, Dok. Oke Pak, jadi untuk Gakeslab lagi nih Pak,
Kalau ada distributor alkes yang sedang mendengarkan podcast ini, kira-kira apa yang harus mereka lakukan dari detik ini gitu, Pak? Oke, Pak, siap, Mbak. Oke. Kalau saya sih dengan adanya, kegiatan kita di bulan September ya, Pak ya, inilah kesempatan buat teman-teman yang belum memiliki CDAKB, monggo. Dan ini kalau saya lihat sih kolaborasinya ini kan sudah difasilitasinya gedungnya, ya kan, oleh Dinas Kesehatan. Ini ibarat kata kemudahan-kemudahan yang bisa diambil buat anggota, karena nggak mahal loh, ya kan. Saya sih berharap teman-teman yang yang bermain di dunia kesehatan, pertama adalah monggo gabung ke Gakslab Kalimantan Timur. Ya kan? Karena apa? Akan banyak benefit-benefit yang didapatkan oleh anggota. Karena apa, Mbak? Dengan adanya regulasi-regulasi yang sedikit-sedikit berubah, ya kan? Iya. Sekarang aja KBLI juga sudah KBLI wajib berubah ya. berubah, ya kan? Nah, mungkin di Gakslab lah mereka bisa mendapatkan informasi langsung. Mungkin, "Oh, Pak Lukman kita nggak bisa ini, gimana?" Ya mudah-mudahan saya bisa mengasih solusi buat teman. Ayo teman-teman yang belum memiliki CDAKB ini manfaat buat teman-teman, kesempatan loh, Iya, betul. ya kan? Di akhir tahun, ya kan? Iya. Di akhir Di tahun akhir kegiatan tahun kita. lagi, Pak. Ya, saya sih berharap Mbak, banyak teman-teman walaupun yang pelaku yang mau mencoba-coba, boleh konsultasi sama saya. Siap. Pak Lukman, saya tertarik nih bisnis ini, Iya. boleh konsultasi? Monggo. Walaupun belum anggota Gagaslab ya, Pak, ya? Belum, Oke, belum, siap. belum. Dan ini Anggota umum. kesempatan juga Iya. pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Gakslab dengan Dinas Kesehatan Provinsi di Siap. bulan September ini, kesempatan nih buat teman-teman yang belum tergabung di Gakslab ataupun sudah monggo. Siap, siap. Dan ini biayanya sangat menarik ya. Ya. Ibarat kata biaya BPJS. Iya, subsidi ya, Pak, ya? Betul, betul. Mungkin itu ada tambahan. Ya, enggak. Jadi tambahan bagi teman-teman anggota Garislab, baik yang sudah ber-CD AKB maupun Betul. belum, bagi yang belum, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk ikut pelatihan. Siap. Bagi yang sudah, ingat bahwa di luar sana Pak Dokter, ada perusahaan-perusahaan yang menawarkan, saya bantu urus urus Jadi sertifikat CD AKB-nya dengan biaya sekian. sekian Siap. Ya, ini yang saya himbau untuk kita bisa mengurus sendiri. sertifikat CD AKB secara mandiri. Kenapa? CD AKB ini adalah ruhnya distribusi alat kesehatan. Betul. Bisa bayangkan sebuah perusahaan kalau tidak ada ruhnya, Iya, benar. Nggak jalan ya, Pak? ya seperti apa istilahnya? Zombie. Iya, Pak. Iya. Sebenarnya dia tidak hidup. Ini apa? CD AKB itu bukan hanya sertifikat yang ditempel di dinding bahwa perusahaan ini sudah bersertifikat CD AKB, Betul. tapi lebih kepada aplikasi, ya, baik mulai dari bagian Penerimaan. depan ya, front office, Ya, sampai ke bagian gudang, Betul. penyimpanan, pengiriman juga tuh terus Mas. kemudian keluar In baik out itu kan. pengiriman baik di dalam kota maupun luar kota. Kalau dia sudah punya standar CD AKB, insya Allah barang sampai tujuan aman. Betul. Ini yang dalam kesempatan ini ingin saya menghimbau kepada teman-teman perusahaan alat kesehatan untuk dua itu yang sudah ber-CD AKB, mari kita terapkan bukan hanya sekedar sertifikat. Betul. Bagi yang belum, mari urus secara mandiri, jangan menembak atau melalui pihak-pihak yang kemudian kita seperti sebuah tadi ilustrasi saya sebuah zombie, kita nggak punya ruhnya CD AKB. Jadi Betul. kita hanya punya sertifikat, tapi kita tidak aplikatif. Betul. Itu dari saya. Biar aman ya, Pak, ya? Iya. Juga sih, Pak. Betul. Oke, gini, Pak. Saya ada pertanyaan lagi, Pak. Apa bentuk komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dalam menjalankan tertib Parmalkes Kaltim, Pak? Iya, pokoknya ini dengan pembinaan dan pengawasan kita lakukan terencana, ya kan, juga berbasis resiko tadi, kemudian juga berbasis data. Mungkin data-data yang ada dari PTSP kan ada notif ke kita, itu juga kita bisa mengetahui seluruh distributor alat kesehatan yang ada di Kalimantan Timur. Ya, kita juga kolaboratif sama Gakeslab, sama Vaskes, dan juga pengawasan tentunya berkelanjutan. Kita harapkan nggak hanya selesai di sini. Nah, tadi sampaikan juga bahwa
sertifikat cara distribusi yang baik itu tidak hanya sekedar sertifikat sebenarnya. Betul. Makanya kemarin ya kalau sudah sertifikat mungkin kita bisa pelatihan massal pakai daring misalnya seperti itu. Tapi yang kita harapkan ini kita akan mengadakan pelatihan kerjasama dengan Gakaslap ini adalah pematerinya hadir, Mhm. pesertanya juga hadir di suatu ruangan, hadir luring. Nah, kita harapkan itu tidak hanya sekedar dapat sertifikat, tapi ada ilmu-ilmu terkait dengan penyimpanan, distribusi, dan lain sebagainya itu benar-benar dijadikan standar operation prosedur di perusahaannya. Dalam rangka Bisa. ya alatnya juga apa, barang-barangnya juga jadi terjaga kualitasnya, jangan Betul. sampai rusak juga. Nah, seperti itu. Jadi, nah, ini Betul. kita kok akan komitmen untuk pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan. Seperti itu sih, Mbak. Betul, betul. Siap. Oke. Kalau komitmennya Gakaslap Kaltim nih Pak, apa tuh Pak untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha? Oke, Mbak. Saya tidak henti-hentinya mengingatkan teman-teman gitu ya kan. Kadang-kadang kan kalau ada apa-apa tuh kan sasaran tembaknya ke saya, Mbak. Betul Pak, betul. Pasti di Wah, ketua, kenapa nggak bisa? Saya ini dilakukan pemeriksaan ini. Oh, betul. ketua tidak menginfokan. Ya, Makanya saya berharap ya, teman-teman yang sudah bisa mendapatkan CDAKB, tolong bisa mengimplementasikan. Jangan hanya menjadi pajangan kata Pak Muji betul tadi, betul. tapi bisa kita implementasikan. Saya berharap mudah-mudahan di bawah pengawasan Dinas Kesehatan bersama Gakaslab, saya sih berharap Kaltim ini udah pelaku perusahaan alat kesehatan udah memiliki sertifikat CDAKB dan sangat tertarik saya tadi itu yang apa yang dikatakan Dokter Ivan dengan adanya sidak baik jum. Ya, Itu sangat 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 baik. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi role modelnya teman-teman se-Indonesia, ya kan? Jadi, oh, dinas kesehatan melakukan sidaknya seperti itu, secara Zoom. ya. Bagaimana tempat penyimpanannya steril, non steril, Ya. IVD, non radiasi, gitu kan? Kayak gimana cara penyimpanan suhunya, bagaimana gitu. Apalagi kalau kita bicara tadi yang saya bilang tadi itu rapid. Rapid itu suhu AC-nya minus itu sekian Betul, dan betul. itu 24 jam. Iya. Ya kan? Makanya saya berharap teman-teman monggo pengawasan sekarang ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan agak sering nih. Iya. Mudah-mudahan karena memang Dok, mohon maaf banyak yang saya temukan Dok. Jadi kadang-kadang itu, wah ini Pak Lukman, ini Pak Lukman lagi nih. Saya nggak bisa nyampe situ, tapi perusahaan yang ini bisa. Padahal dia nggak punya CDAKB loh Pak Lukman. Bagaimana sih Pak Lukman? Saya lagi Mbak. Iya. Ya kan? Jadi benter saya. Benar, Pak. Tapi mudah-mudahan dengan di podcast ini dan ada yang apa pihak-pihak user ya kan melihat mudah-mudahan mereka, oh iya, saya harus mengikuti apa yang dinas kesehatan buat nih. Iya, Ya benar kan? banget. Saya sih berharap kayak seperti di pelosok-pelosok. Ya, Karena gini, Mbak, strateginya teman-teman, nih saya bilang dong, ya, strateginya teman-teman yang tidak memiliki CDKP, mereka masuknya ke pedalaman tuh. betul, Pak. Mereka masuk ke pedalaman itu. Karena mereka jauh dari pengawasan, Benar. ya kan? Makanya saya meminta dengan pihak dinas kesehatan provinsi bisa berkolaborasi dengan dinas kesehatan kota. Ya, Mudah-mudahan dengan regulasi-regulasi ini dinas kesehatan di kota-kota di Kalimantan Timur bisa ngikutin nih siap, siap. satu suara, ya kan? Kadang-kadang gini nih, Dokter Ipang, Pak Lukman, saya ini loh sudah ngurus izin sekian baru lama Pak Lukman, tapi saya ini kalah loh Pak Lukman. Waduh bingung lagi, rezeki kan Allah yang ngatur, Iya. ya kan? Tapi kan prosedur yang yang salah tuh kebanyakan di benak saya. Bener Om Ji. Jangka pendek mungkin tuh, Pak. Iya. Sampai dia Ya kan? Iya, nah, jangka pendeknya aja tuh. Udah umur panjang usahanya nanti. Yang saya sih meminta teman-teman, ayo monggolah kita mengikuti regulasi karena kan di 2025 itu wajib loh, Ya, wajib gitu. wajib betul. Daripada
diciduk ya kan? Iya, benar. Diciduk lagi lebih ya saya sih ya nggak bisa berbuat apa, Mbak. Iya, Ya kan? benar. Ya makanya saya berharap ayo teman-teman yang mau ngurus CDAKB bisa konsultasi sama saya. Walaupun bukan anggota. Siap. Walaupun bukan anggota loh Pak Ipan. Ya, Oke. luar biasa. Luar biasa banget ini. Siap. Ada lagi, Pak Puji, kembali. Ya, jadi kalau dari saya karena Permenkes nomor 4 tahun 2014 sudah cukup lama. Betul. Bahkan dari paparan Ibu Direktur pengawasan kemarin bahwa per 1 Januari 2025 itu sudah mandatori, artinya wajib. Wajib. Dan kami Gakeslab itu pada Januari 2026 sudah buat surat edaran. Ya. Yang di dalamnya kita masukkan sanksi, bukan sanksi administrasi lagi, tapi Ya. sudah sanksi pidana. Oh, siap. Lumayan. Ya. Terus kemudian ditambah lagi Dinas Kesehatan juga buat surat edaran ditujukan kepada vaskes-vaskes yang kurang lebih sama, sanksi administrasi ada, sanksi pidana juga ada. Maka saatnya kita melakukan sanksi tersebut jikalau kita temukan ada vaskes, apakah ada distributor kesehatan yang belum punya sertifikat CDAKB, tapi dia menjual alat kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi harus kita tegakkan sanksi itu Pak Dokter dalam rangka apa? Dalam rangka disiplin. Benar. Tapi kalau tidak dilakukan dan hanya sekedar surat teguran dan ini mohon maaf nih akan menjadi lewat-lewat terus gitu. Iya, betul. Dan tidak ada N-nya. Sehingga bagi saya bagaimana supaya teman-teman ini melek CDAKB harus ada sanksi yang tegas. Iya, benar. Itu dari saya. Sanksi sih Pak ya, betul. Ya. Biar jerah ya Pak ya. Tapi sih saya berharap enggak lah. Ya, maksudnya jangan sih Pak. Betul. Oke. Jadi ini pertanyaan pamungkas nih Pak. Ya. Kalau harus dirangkum dari satu kalimat, apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada distributor Alkas yang ada di Kalimantan Timur? Untuk Bapak Ipan duluan, Ya. boleh? Iya, kalau menurut saya sih jangan menunggu diawasi jadi patuh sebenarnya. Ya kita berharap kepatuhan ini malah menjadi budaya organisasi. Karena barang yang kita usahakan ini kan barang yang perlu perlakuan khusus dan juga akan berdampak ke tubuh manusia. Jadi kita harus mempertimbangkan juga keselamatan pasiennya, siapa tahu kita juga menggunakan barang-barang itu. Nah, ibaratnya kan kalau kita pakai mobil tuh ada purna jualnya, ya After kan? Nah, sales-nya. ya after sales-nya. Nah, ini juga tentunya kalau servis kita ke vaskes bagus, kualitas barang yang kita juga bagus, tentunya vaskes akan bermitra lama dengan perusahaan tersebut. Jadi kan nggak bisa kita ya pokoknya mumpung untung kita genjot sekarang, tapi habis itu tahun depan udah mati bisnis kita. Nah, Ya. kita ini jadi tidak kepatuhan terhadap peraturan-peraturan ini tidak hanya sekadar ritual, tapi juga benar-benar menjadi budaya organisasi. Karena ini budaya ini bukan ya sekarang tadi bukan ditempel sertifikatnya, tapi perlakuan alatnya yang mestinya di kulkas ditaruh di luar. Itu malah perusahaannya rugi, barangnya Iya. juga akhirnya nggak laku. Ya kita harapkan itu sih, Pak. Siap. Oke, kalau dari Bapak nih, apa tuh Pak? Satu kalimat aja untuk untuk distributor Alkes Pak yang ada di Kaltim. Untuk untuk pelaku kesehatan ya, usaha di bidang alat kesehatan Ya. untuk di Kaltim, buat teman-teman ayo mengikuti regulasi Kemenkes dan diimplementasikan. Betul. Karena apa? Saya sih berharap tidak ada kejadian-kejadian produk Alkes itu gagal digunakan oleh pasien. Kasihan Mbak, pasien itu Mbak. Ya kan? Ya saya monggo saya berharap kita mengikuti dan memiliki sertifikat CDAKB. Baik. Dari kalau sudah mereka memahami tentang CDAKB, Mbak, mereka akan melayani barang itu betul-betul barang itu seperti manusia, Mbak. Betul. Saya mewajibkan ke karyawan saya itu barang itu tolong diperlakukan seperti manusia. Jangan sembarangan menyimpannya dan penempatannya. Mungkin itu Mbak dari saya. Siap. Jadi Dan Pak dari Budi, Bapak penasehat. Bapak penasehat. Jadi dimintakan satu kalimat. Iya, satu kalimat Pak. Saya satu pantun.
Ini ini ya. Iya. Bunga mawar, bunga melati. Harum semerbak menyebarkan wangi. Kita sambut CDB yang mandatory agar kita menjadi pemain alkes sejati. Share kali ini ya. Jadi ini diskusi kita hari ini tuh tentang tertibnya Parmalkes ya. Betul. Dalam halnya distributor alkes. Bagaimana sih kalau kita itu kalau tertib itu kan pasti otomatis lebih bermutu, lebih dipercaya sama masyarakat, otomatis tuh jalannya itu lebih bagus, sudah terstruktur gitu ya. Nah, ini kan gerakan kita bersama gitu ya, antar kita pemerintah dengan pelaku usaha juga begitu ya. Jadi ya kita mau memastikan itu alat kesehatan sampai ke tangan masyarakat itu menjadi yang bermanfaat dan berguna begitu ya. Oke, mari kita bangun ekosistem alat kesehatan di Kalimantan Timur yang legal dalam sumbernya, tertib dalam distributinya, bermutu produknya, aman penggunaannya, dan juga bertanggung jawab pada pelaku usahanya. Oke, siap. Inilah semangat tertib Parmalkas Kaltim bersama untuk distribusi alkes yang tertib, aman, bermutu, dan terpercaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk para narasumber kita semuanya. Sama-sama. Oke. Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.